pagi, kembali lagi bersama saya Made Budianta di channel kesayangan kita semua, Made Channel. Oke, buat sahabat sehat dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, tetap bugar. Yuk, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit berbagi informasi kesehatan seputar tentang imunisasi. Apakah mitos atau fakta tentang imunisasi? Karena banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat tentang imunisasi. Karena ini sangat bisa menimbulkan kekhawatiran dan stigma masyarakat tentang imunisasi. Oke, baiklah. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang mitos atau fakta. Bayi atau anak selalu demam pada saat diberikan imunisasi. Ini mitos atau fakta. Nah, berdasarkan data dari sumber Kementerian Kesehatan, ternyata itu mitos. Faktanya, demam merupakan salah suatu reaksi imun tubuh terhadap antigen yang dimasukkan melalui imunisasi. Jadi, artinya anak yang demam pada saat diimunisasi itu adalah suatu reaksi tubuh yang artinya menerima tubuh diberikan antigen melalui imunisasi. Jadi, buat ibu-ibu yang mempunyai bayi, tidak usah perlu takut lagi anaknya demam, karena itu hanya mitos. Demam artinya bukan suatu penyakit, artinya imunisasinya itu bereaksi terhadap tubuh dan menerima dimasukkannya antigen melalui imunisasi. Jadi ibu-ibu jangan takut lagi ya anaknya untuk diimunisasi. Kita lanjut lagi yang kedua, mitos atau fakta. Imunisasi dapat menyebabkan autisme. Nah, ini juga banyak sekali beredar di masyarakat isu-isu tentang penyebab dari pemberian imunisasi. Ini oke, jadi apakah mitos atau fakta? Berdasarkan sumber yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan, itu adalah mitos. Karena faktanya, vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional itu aman dan berkualitas karena sudah melalui lulus uji BPOM dan rekomendasi pada para ahli. Jadi, buat ibu-ibu yang mempunyai anak kecil gak usah takut lagi dan anggapan atau berstigma buruk tentang imunisasi, karena faktanya imunisasi itu tidak dapat menyebabkan autisme karena sudah mendapatkan atau mengalami uji coba dari para ahli dan sudah mendapatkan izin BPOM. Baiklah, kita lanjut lagi yang ketiga tentang mitos atau fakta. Baik, di sini ada juga yang beredar di masyarakat tentang apakah kandungan vaksin ini sangat membahayakan bagi kesehatan? Nah, menurut teman-teman, mitos atau fakta? Yang punya komentar sendiri boleh komentar di video ini. Nah, untuk mitos atau fakta, berdasarkan sumber dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa mitos kandungan vaksin membahayakan kesehatan itu hanya mitos. Faktanya di sini, semua vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional ini aman karena vaksin-vaksin tersebut sudah mengalami atau melewati proses-proses pengujian yang ketat sebelum diizinkan atau diberikan kepada masyarakat. Jadi semua vaksin ini sudah dalam pengujian oleh para ahli, jadi boleh digunakan kepada masyarakat dan tidak membahayakan kesehatan. Nah, juga di sini antigen ini merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu, sehingga vaksin ini yang berfungsi untuk sebagai menjaga daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit atau kuman. Jadi vaksin ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi tubuh sebagai sistem kekebalan tubuh. Nah, bagi ibu-ibu nih lagi saya ingatkan, ayo anaknya divaksin, jangan takut. Jangan takut terhadap stigma-stigma yang tidak jelas yang beredar di masyarakat. Yang jelas faktanya itu vaksin sampai saat ini aman untuk digunakan oleh semua masyarakat karena sudah mendapatkan izin dari BPOM dan telah mendapatkan uji dari para ahli yang berkompeten di bidangnya.
Kita lanjut lagi yang mitos atau fakta yang terakhir. Ini juga banyak sekali stigma-stigma yang berada di masyarakat yang selalu kita dengar, yaitu tentang ASI katanya bisa menggantikan vaksin. Nah, ini menurut teman-teman mitos atau fakta. Nah, berdasarkan sumber yang terpercaya dan akurat, yaitu dari Kementerian Kesehatan, bahwa mengatakan ASI bisa menggantikan vaksin itu ternyata mitos. Hanya mitos ya teman-teman. Ternyata ASI itu tidak bisa menggantikan vaksin. Nah, faktanya di sini, ASI dan vaksin saling melengkapi dalam membangun kekebalan tubuh bayi dan anak. Nah, jadi di sini vaksin dan ASI itu saling melengkapi, saling membutuhkan atau saling dibutuhkan oleh tubuh dalam membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini juga pemberian ASI lekosip disertai dengan gizi yang seimbang cukup memberikan anak perlindungan terhadap penyakit secara umum. Nah, sementara itu, perlindungan terhadap penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin dapat secara spesifik melalui pemberian imunisasi lengkap. Nah, sebenarnya di sini banyak penyakit nih yang bisa dicegah oleh imunisasi lengkap. Salah satunya penyakit BCG, hepatitis, difteri. Nah, kalau bayi Anda tidak mau diimunisasi, nah bagaimana caranya? Sistem kekebalan tubuh mereka bisa dibentuk dengan adanya vaksin. Nah, maka dari itu, program pemerintah pada saat usia balita 1 tahun itu harus mendapatkan imunisasi lengkap. Mulai dari BCG sampai dengan campak. Jadi, ibu-ibu ayo kita bawa anak ke posyandu untuk imunisasi. Jangan takut lagi terhadap stigma-stigma buruk tentang imunisasi, bahwa imunisasi itu berbahaya, imunisasi itu tidak baik untuk tubuh. Nah, itu yang harus dihilangkan. Pada kesempatan ini, saya mengajak ibu-ibu semua untuk membawa anak ke posyandu untuk diimunisasi. Anak sehat, anak cerdas, unggul, itu untuk Indonesia. Salam sehat, salam Indonesia.